Halo semuanya, aku Sri. Aku Sena. Kita akan berbagi cerita tentang pengalaman hidup kita Yang mungkin bakal relate dengan kalian. So, this is my story your story and our story. Peristiwa bullying atau perundungan terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Bandung, Jawa Barat. Diduga kasus kekerasan dilakukan di dalam kelas saat jam istirahat berlangsung. Korban diduga depresi setelah dipaksa berhubungan badan dengan kucing. Berdasarkan cuplikan video tadi, bisa kita ketahui bahwa fenomena bullying ini kian marak terjadi terutama di kalangan anak sekolah. Bahkan perilaku bullying yang dilakukan pun bukan lagi perilaku biasa, tapi seringkali memakan korban jiwa. Menurut data KPAI, pada tahun 2022 ini ada sekitar 226 kasus kekerasan fisik, psikis, dan perundungan yang terjadi. Kasus ini dinilai naik drastis dari tahun 2020 yang hanya ada 119 kasus. Seperti halnya peristiwa bullying yang dialami oleh korban-korban pada cuplikan berita tadi. Aku dan temanku juga pernah mengalami peristiwa serupa. Nah, sebelum masuk ke cerita aku dan temanku, kita cari tahu dulu apa itu bullying. Bully merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau satu orang dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bentuk perilaku bully bisa juga berupa verbal dan juga non-verbal. Nah, perilaku bully ini bisa menimbulkan berbagai dampak buruk bagi korban. Salah satunya adalah dampak psikologis yang bisa mempengaruhi pola pikir dan juga rasa kepercayaan diri korban. Contoh kecilnya, ketika aku waktu SMA, waktu kelas 1 SMA, ada teman aku, bisa dibilang dia dibully sama anak-anak lelaki di kelas hanya karena dia cerewet, diejek, dan juga bercandakan gitu. Karena aku dan temanku ini dekat, jadi aku ikut diejek juga sama mereka. Sering dijadiin bahan bercandaan, padahal aku nggak pernah ganggu mereka sekalipun. Gitu. Parahnya mereka terkadang jadiin penampilan atau fisik sebagai bahan bercandaan atau ejekan mereka. Ya memang waktu itu aku ikut ekskul paskibra, jadi bisa dibilang kulitku lebih gelap daripada yang lainnya. Mereka terus mengejek aku dan temanku secara tidak langsung, secara bisik-bisik, sampai kelas 2 SMA. Nah, karena terjeda oleh COVID yang mengharuskan kita untuk sekolah dari rumah, mereka tidak lagi melakukan hal tersebut, tidak lagi melakukan hal bully itu. Meski demikian, hal ini yang membuat aku jadi tidak percaya diri, suka minder, dan juga sering merasa insecure. Namun, saat ini aku sadar bahwa diriku lebih berharga daripada omongan-omongan mereka. Hingga aku bangkit dan semangat untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Kalau dari aku pribadi, aku juga pernah mendapatkan perlakuan yang sama seperti Sri. Bedanya, aku dibully secara verbal dengan dicemooh terus-menerus oleh beberapa temanku. Karena pada saat itu tubuh aku terlalu kurus. Awalnya menghina aku hanya satu orang. Dia memanggilku dengan sebutan si cungkring. Dan beberapa hari kemudian bertambah menjadi beberapa orang, yang mana mereka adalah teman dari orang pertama yang membuli aku saat itu. Pada awalnya aku menganggap cemoohan mereka sebagai angin berlalu saja. Tapi lama-kelamaan aku tidak bisa mengabaikan perkataan mereka, dan itu membuatku cukup down saat itu. Dan saat itu aku merasa seperti tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan untuk membalas perlakuan mereka. Karena setelah dipikir-pikir, ya memang benar, tubuh aku bisa dikatakan sangat kurus saat itu. Tapi menurutku, hal itu tidak bisa dijadikan suatu hinaan. Dan sejak saat itu, aku merasa takut untuk datang ke sekolah dan tidak memiliki energi untuk beraktivitas akibat pembulian tersebut. Hal yang bisa aku lakukan adalah aku mencoba untuk menaikkan berat badan dengan memaksakan diri untuk makan dengan porsi lebih banyak dan minum susu 2 kali sehari dengan harapan berat badanku naik dan tidak ada pembulian lebih lanjut. Syukurnya pembulian tersebut tidak berlangsung lama, tapi dampak dari pembulian tersebut masih membekas di diriku. Nah, dari cerita kita berdua tadi, hal yang dapat bisa kita dapatkan adalah perilaku bullying adalah suatu hal yang tidak baik, mau yang berbentuk verbal ataupun yang non-verbal. Dan hal tersebut adalah suatu hal yang parah bagi dampaknya bagi korban. Dan dampak ini juga bisa berkelanjutan hingga dewasa seperti yang kita ceritakan tadi. Oleh karena itu, perilaku bully sangat tidak direkomendasikan atau tidak pantas dilakukan oleh siapapun dan ditujukan kepada siapapun. Oke, yang terakhir kita punya quote nih buat kalian yang pernah mengalami bullying atau malah sedang mengalaminya. Jangan pernah dengarkan apa yang tak pantas untuk didengarkan. Dirimu jauh lebih berharga dari yang kau kira.
dan jangan pernah merasa sendiri, karena di luar sana mungkin banyak yang pernah merasakan hal yang sama. Ayo bangkit demi masa depan yang cerah.